Hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, dari jin, tetapi boleh dimakan oleh manusia. Hewan apa ini? Apakah betul ada hewan yang diciptakan dari syaitan? Apakah ini sebuah fakta atau hakikat? Kalau memang ini bukan sebuah fakta tapi sebuah khurafat, kenapa pula kemudian Nabi SAW mengisyaratkan bahwa ada hewan yang diciptakan dari syaitan? Tapi kalau memang ini adalah tidak benar, lalu bagaimana menyikapi hadis Nabi SAW yang saya akan baca? Dan hewan apa yang dimaksud bahwa ada hewan tercipta dari syaitan ini? Dan bagaimana pandangan para ulama tentang hewan ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, karena ada hadis dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fi mabarikil ibili. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, atau ditanya tentang salat di tempat perehatan unta, maka Rasulullah SAW mengatakan, la tusallu fi mabarikil ibil. Janganlah kalian salat di tempat perehatan unta. Kemudian Rasul mengatakan, fa innaha minasyayatin, karena unta itu dari syaitan. Dan dalam riwayat yang lain, karena unta itu khalaqahallahu minasyayatin, diciptakan Allah dari syaitan. Baik, bagaimana pandangan ulama? Karena ada yang mengatakan bahwa unta itu satu-satunya binatang dari sekian banyak binatang yang aneh sendiri, diciptakan dari syaitan. Adapun binatang-binatang yang lain tentu berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia dan juga hewan sama dari air. Maksudnya dari sperma. Kecuali Adam, maka unta pun asalnya dari jin atau dari api. Makanya karena ada yang mengatakan, kenapa kemudian orang yang memakan daging unta itu harus berwudu? Karena memiliki panas, dan sebagaimana setan juga panas. Makanya kalau seseorang marah maka disuruh berwudu. Sebagaimana memakan daging unta pun disunahkan untuk berwudu. Dan di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Um. Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud kalimat Nabi SAW bahwa unta itu tercipta ataupun dia adalah bagian daripada syaitan, maksudnya unta itu memiliki tabiat-tabiat seperti syaitan. Jadi unta itu memiliki tabiat-tabiat dibandingkan hewan-hewan yang lainnya. Dia seperti syaitan. Dia mudah marah, pendendam. Kemudian kalau ada orang yang menyakitinya, dia tidak akan lupa dengan orang itu. Ya. Sama ketika Nabi SAW bicara tentang kalbul aswad, anjing hitam. Kenapa Rasul mengatakan anjing hitam itu dari syaitan? Karena anjing hitam ini berbeda tabiatnya dengan anjing-anjing yang berwarna lain. Keluar dari tabiat anjing-anjing berwarna lain, makanya Rasul mengatakan bahwa anjing hitam itu dari syaitan. Bukan berarti kemudian dia syaitan gitu ya. Sama kalau kita menyebut anak yang nakal sekali, sampai orang tuanya menyebutnya anaknya setan. Dia kan bukan setan, mungkin
Dia berbeda dengan anak-anak yang lain, dia melampau sekali dalam kenakalannya gitu ya. Jadi maksudnya di sini tabiatnya, bukan penciptanya dia dari setan. Karena sebagian orang yang berpendapat seperti ini, karena kalau seandainya kemudian betul-betul tercipta dari setan, unta ini jelas akan menyelisihi pertama firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nur, "Wallahu khalaqa kulla dabatin mimma'in." Dalam surah Nur, dan Allah menciptakan segala sesuatu dari dabah. Dabah itu artinya binatang melata yang merayap di perut bumi, adalah dari air. Maksudnya air di sini adalah air sperma gitu maksudnya. Kemudian juga orang yang menolak bahwa setan itu unta itu tercipta dari setan, karena tidak ada ceritanya setan melahirkan unta atau unta melahirkan setan. Sehingga tidak mungkin kemudian dikatakan unta itu lahir dari syaitan. Yang ketiga, karena mustahil kalau unta itu dari syaitan, kenapa Nabi SAW pernah sholat di atas unta dan pernah menjadikan sutrah bagi Nabi SAW. Bahkan pernah khutbah ketika haji dan umrah di atas unta. Bagaimana pula kemudian dia dari syaitan. Sementara kalau seseorang lewat di depan orang sholat saja, kemudian kita disuruh menghalaunya, kalau dia memaksa maka kita boleh menyerang dia karena dia adalah syaitan gitu ya. Kenapa Nabi SAW kalau memang unta dari syaitan, kenapa pula sholat menghadap unta gitu? Padahal kalau seandainya unta itu adalah syaitan, maka dari sini menunjukkan bahwa yang dimaksud unta itu dari syaitan artinya tabiatnya seperti tabiat syaitan. Dia berbeda dengan tabiat binatang yang lainnya. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa secara umum bahwa binatang itu lebih dahulu diciptakan dibandingkan manusia. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Khalaqallahu azza wa jal at-turbata yawma as-sabti wa khalaqa fiha al-jibala yawma al-ahadi wa khalaqa asy-syajara yawma al-itsnaini wa khalaqa al-maqruh yawma ats-tsulatsa wa khalaqa an-nur yawma al-arbi'a wa batha fiha ad-dawab yawma al-khamis wa khalaqa Adam alaihi salam ba'da al-'asri min yaumil jum'ah fi akhiril khalqi fi akhiri sa'atin min sa'atil jum'ati fima bainal asri ilal laili. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung di hari Ahad, menciptakan pepohonan di hari Senin, menciptakan hal-hal yang dibenci keburukan di hari Selasa, menciptakan cahaya di hari Rabu, mengembangbiakkan hewan-hewan di hari Kamis, menciptakan Adam setelah asar di hari Jumat pada akhir ciptaan, di saat akhir hari Jumat antara asar sampai malam. Sini menunjukkan bahwa binatang lebih dulu dibandingkan penciptaan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmahnya? Kenapa Allah menciptakan hewan itu? Maka kita lihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 1, 2 dan juga ayat 3. Allah mengatakan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia telah menciptakan kuda, bighal dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Artinya bahwa di antara faedah Allah menciptakan binatang itu supaya kita bisa menggunakannya untuk jadikan tunggangan, berjalan ke sana kemari. Dulu belum ada mobil, orang pakai kuda, pakai unta. Atau mungkin zina, perhiasan. Orang suka burung, ditempel, dikurung, dilihat warnanya, kemudian suaranya dan begitu seterusnya. Kemudian juga Allah mengatakan wal an'am khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un
wa minha ta'kulun. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu, padanya ada bulu yang bisa menghangatkan kamu. Dulu kulit binatang untuk jaket gitu ya, supaya hangat badan kita. Kemudian juga berbagai macam manfaat. Dan sebagiannya kamu makan. Kita bisa makan dari binatang itu. Kemudian juga ayat yang lain, wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyah talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, maksudnya ikan di dalamnya. Kemudian diambilnya dari lautan itu perhiasan yang bisa kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur, dan banyak lagi manfaat dan faedah binatang itu diciptakan. Tetapi memang unta ini berbeda dengan binatang-binatang yang lainnya. Karena Allah banyak menyebut dalam Al-Quran tentang binatang unta ini, bahkan dijadikan renungan. Sebagaimana Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat bagaimana unta Allah ciptakan itu? Banyak kuasa-kuasa Allah ada pada unta yang menunjukkan bahwa di sana ada Sang Pencipta yang menciptakannya. Di mana unta bisa bertahan berbulan-bulan tanpa minum di padang pasir. Kalau pergi dia tahu tempat jalannya. Kalau dia benci dengan orang, dia akan terus mengingati dan tidak pernah melupakannya, dan begitu seterusnya. Tapi dia pun bisa tunduk kepada anak kecil kalau itu adalah pemiliknya. Luar biasa unta, dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Intinya bahwa unta yang dikatakan oleh sebagian orang dia adalah tercipta dari syaitan adalah tidak benar. Karena keumuman firman Allah Azza wa Jalla bahwa setiap binatang itu dicipta dari air. Walaupun ada yang mengatakan maksud air di sini adalah sperma. Ada juga yang mengatakan unsur penciptaan binatang itu bagiannya adalah air. Tapi yang jelas bahwa dia bukan tercipta dari syaitan. Adapun hadis Nabi yang mengatakan dia dari syaitan, sekali lagi saya katakan maksudnya adalah tabiatnya. Jadi tabiatnya menyerupai syaitan. Makanya kenapa orang tidak boleh salat di tempat rehatnya unta, bahkan orang yang makan daging unta saja disuruh untuk berwudu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang hidup berdampingan dengan manusia. Banyak sekali jenis-jenis hewan yang berkeliaran di sekeliling kita, baik itu hewan berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Bahkan hampir semua hewan yang ada di muka bumi ini telah diketahui oleh manusia tentang nama dan jenisnya. Pada umumnya, hewan telah Allah tanamkan dari sisi kemanfaatannya, manfaat baik maupun kemadaratan yang buruk. Bahkan, ada beberapa hewan yang dianjurkan untuk dibunuh ketika kita berjumpa hewan tersebut. Tentu saja hal ini ada alasannya. Mengapa hewan tersebut harus dibunuh adalah karena hewan merupakan jelmaan dari jin atau syaitan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan membunuh beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dalam bentuk fisik dan perilaku hewan tersebut tidak seperti hewan pada umumnya. Hewan jelmaan setan adalah hewan yang dijadikan pelantara oleh setan untuk menggoda manusia. Jadi karena alasan tersebutlah mengapa hewan itu dianjurkan untuk dibunuh. Mau tahu apa saja hewan tersebut? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. 1. Ular. Ular merupakan hewan yang paling ditakuti oleh sebagian besar manusia karena sangat berbahaya dan beberapa jenis ular memiliki racun bisa yang sangat mematikan. Selain itu,
Ular juga sering dimasuki jin sebagai tempat tinggal mereka. Tetapi perlu diingat, tidak semua ular adalah jelmaan jin. Namun ada beberapa dari mereka yang merupakan jelmaan dari jin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an ketika beliau mendengar Rasulullah SAW berkhutbah dan berkata, "Bunuhlah ular, bunuhlah Zu'atipayataini dan al-abtar. Sebab kedua binatang itu menyembur mata dan menggugurkan kandungan." Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat membunuh ular, dan sesudah itu melarang membunuh ular yang menghuni rumah karena mereka adalah jin-jin yang menetap di rumah tersebut. Sedangkan dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, "Bunuhlah Ju'atipayataini," adalah ular yang mempunyai 2 garis putih di punggungnya. Ibnu Abdul Bar mengatakan disebut-sebut bahwa Zu'atipayataini merupakan jenis ular yang memiliki 2 garis putih di punggungnya, sedangkan al-abtar adalah ular buntung atau tidak memiliki ekor. 2. Anjing. Hampir semua jin mewujudkan diri seperti anjing, tetapi tidak semua anjing adalah jin. Namun ada beberapa jenis anjing yang dipercayai sebagai jelmaan jin. Jenis anjing tersebut biasanya memiliki warna hitam polos dan memiliki 2 bulatan putih di atas kedua matanya. Inilah yang dijelaskan oleh jin muslim dari India yang bernama Mustafa. Jin ini memberi penjelasan sebagai berikut. Secara keseluruhan ia merupakan himpunan dari salah satu jenis jin. Akan tetapi yang berwarna hitam legam dengan 2 bulatan putih di atas 2 matanya adalah jin sangat jahat yang boleh dibunuh. Kalau engkau melihat anjing seperti itu, jangan kau biarkan, bunuh saja. Dan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair dari Zabir bin Abdullah, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membunuh anjing. Sampai-sampai ada seorang wanita yang datang dari dusun dengan membawa anjingnya yang kemudian kami bunuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW melarang kami membunuh anjing, seraya mengatakan, "Bunuhlah yang hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya sebab dia adalah setan." Hadis ini ditakhrij oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis ini merupakan dalil bagi perintah membunuh anjing secara umum. Kemudian perintah ini dihapus dan dikhususkan pada anjing hitam legam karena ia adalah setan. 3. Kucing hitam. Tidak semua kucing hitam adalah jelmaan jin. Tetapi ada satu dari semua kucing hitam yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh jin muslim yang bernama Mustafa bahwa kucing tersebut adalah jelmaan jin. Kucing hitam lazimnya adalah setan, sedangkan yang berwarna lain kemungkinan juga merupakan penjelmaan jin, khususnya jin-jin perempuan yang memang sangat senang menampakkan diri dalam bentuk kucing-kucing yang indah atau yang putih warnanya. Selain itu, Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata, jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam, sebab warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya, termasuk di dalam kekuatan panas. Sahabat yang beriman, itulah 3 hewan jelmaan jin seperti yang sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Diciptakannya makhluk jelmaan jin tersebut tentu ada maksud dan tujuannya. Salah satunya adalah agar kita sebagai manusia memiliki kewaspadaan dan tidak meminta pertolongan atau bantuan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada hakikatnya jin ada yang hidup di darat, laut, dan di udara. Jin juga punya kemampuan memasuki tubuh manusia berjalan mengikuti aliran darah, mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan kita untuk selalu berlindung padanya dari bisikan dan tipu daya bangsa jin yang suka membisikkan keburukan ke dalam hati manusia. Jin atau syaitan merupakan musuh terberat manusia di muka bumi ini. Ada beberapa tempat di tubuh kita yang digemari oleh syaitan dan jin. Berhati-hatilah, jangan sampai mereka bersemayam dan berhasil menipu kita dari 7 tempat yang tidak kita jaga. Di mana sajakah tempat itu? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi,
tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Berikut ketujuh tempat yang digemari oleh setan dan jin. 1. Lubang mulut manusia. Jin akan berusaha masuk ke lubang mulut manusia saat sedang menguap. Oleh sebab itu, saat sedang menguap kita dianjurkan untuk menutup mulut. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya atau tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap. Hadis riwayat Muslim. 2. Di bawah kuku manusia. Rasulullah SAW telah menganjurkan kita untuk rutin memotong kuku sunnahnya hari Jumat, karena jin dan setan mengikat manusia melalui kuku-kuku yang panjang. Sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, potonglah atau perpendek kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. 3. Lubang hidung manusia. Saat manusia tidur, ternyata jin juga ikut menginap di batang hidung manusia. Karenanya saat bangun tidur, kita dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah memasukkan atau insikok dan mengeluarkan air dari hidung atau intisyar 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Hadis riwayat Muslim. 4. Lubang telinga manusia. Bukan sekedar sembunyi di telinga manusia, namun ternyata ketika seorang manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam, maka berarti telinganya itu telah dikencingi oleh jin. Sebagaimana diceritakan dari Abdullah bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang sedang tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Muslim. 5. Urat darah manusia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa jin atau setan menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah manusia tersebut. Kemudian dari aliran darah itulah jin berusaha memperdaya manusia. Hal ini dijelaskan oleh Syafiyah binti Huyai bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. 6. Lubang pusar manusia. Lubang pusar merupakan tempat yang kotor karena tidak banyak orang yang membersihkannya. Sedang jin dan setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor. Bahkan saat seseorang diruqyah, diketahui bahwa kebanyakan jin bersembunyi dan tinggal di bagian lubang pusar manusia. Meski demikian, kita tidak dianjurkan untuk membersihkan lubang pusar hingga mengoreknya. Cara membersihkannya cukup dengan menyekaknya secara lembut dengan air atau dengan kapas. 7. Lubang kemaluan manusia. Setan dan jin akan menambah rasa nikmat saat seseorang sedang berzina dengan cara menstimulir syaraf kemaluan. Oleh sebab itulah dianjurkan untuk menjaga kebersihan organ intim baik pada pria maupun wanita dan berdoa, Allahumma janibna bisyaiton wa janibna bisyaiton wa raujakna wa qina azabannar. Hanya dengan pasangan yang halal. Bila tidak baca doa, setan ikut saham yang kelak melahirkan keturunan yang berperilaku setan. Karena itu kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu dengan mencukur rambut kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Sebab selain menjadi tubuh lebih bersih dan sehat, kita juga dapat menghalangi jin untuk bersembunyi pada bagian tubuh tersebut. Sahabat yang beriman, itulah ketujuh tempat di diri kita yang sering digemari dan ditempati jin dan setan. Semoga kita lebih waspada dan Allah tetap melindungi kita dari godaan jin dan setan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.